Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Karena sampai saat ini kita masih dalam suasana PPKM darurat. Jangan kemana-mana, jangan main, just stay at home. Oke, hari ini adalah Matsama, hari terakhir. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dulu pas hari Senin pas pembukaan ya, saya Pak Wahyu akan menyampaikan materi tentang keindonesiaan. Dan ini juga materi ini ada hubungannya dengan tema dari Matsama yang kalian laksanakan, yaitu kolaborasi untuk Indonesia. Oke, sekarang kita ngomongin soal kolaborasi, soal kerjasama, soal saling berkait antara satu manusia dengan manusia yang lain. Itu sangat penting karena di masa sekarang dan masa yang akan datang itu pola pergaulan dunia ya, itu sudah bukan lagi soal kompetisi, sudah bukan lagi soal persaingan, tetapi adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, kita bisa mengambil teman sebanyak-banyaknya, kita bisa bersahabat dengan siapa saja. Kolaborasi, maka di era pandemi COVID-19 ini kolaborasi sangat penting, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, tingkat pemerintah pusat turun dan sampai ke kalian ya, itu sangat penting. Bahkan kalian adalah ujung tombak bagaimana agar pandemi ini dapat segera selesai. Dengan gimana caranya? Ya, tetap dengan patuhi protokol kesehatan. Itu kolaborasi kalian untuk melawan COVID-19. Jadi kerjasama. Bayangkan berapa tenaga kesehatan yang meninggal, perawat, dokter di rumah sakit itu yang meninggal sangat-sangat banyak ya. Padahal untuk melahirkan satu dokter itu pendidikannya itu nggak sebentar, itu dia bertahun-tahun. Dan kita kehilangan banyak sekali dokter dan perawat di pandemi ini, maka semua itu tergantung ke kita sebenarnya. Yang paling utama adalah tetap patuhi protokol kesehatan dan juga agar kita segera dapat vaksinasi. Ingat, seperti di buku panduan kalian, kalau ada kesempatan untuk vaksinasi, segera cari tempatnya, daftar, dan dapatkan vaksinasi sesegera mungkin itu ya. Kolaborasi yang bisa kalian lakukan untuk melawan COVID-19. Yang kedua adalah kolaborasi untuk belajar ya. Di Matsama hari terakhir ini akan saya sampaikan kira-kira gambaran proses pembelajaran ke depan akan seperti apa. Oke, kalian belajar di masa pandemi, nggak tatap muka, nggak ketemu. Yang pertama kali harus kalian tanamkan di sini adalah tetap sadar bahwa kalian sedang sekolah. Kuncinya satu itu. Jadi kalian tetap bangun pagi, tetap sarapan, tetap pakai pakaian rapi, tetap ikut sekolah. Jangan pernah nganggep ini liburan. Kalau kalian menganggap ini liburan, selesai, nggak ada sekolah. Berarti kalian dari sininya udah nggak ada kepinginan buat sekolah. Maka yang harus benar-benar ditanamkan di hati kalian dan otak kalian dan pikiran kalian adalah bahwa aku ini sedang sekolah. Kalau aku sedang sekolah, berarti aku harus ikuti ritme sekolah juga, jadwal sekolah juga. Kalau ada pelajaran harus seperti apa, ikuti langkah-langkahnya. Tugasnya dibuat. Kalau semisal nggak paham, tanya. Ya, kan logika belajar nggak gitu. Kita nggak paham, kita tanya. Kita nggak paham, kita tanya.
jangan diem aja. Jadi siklus sekolah itu tetap harus ada di sini. Jadi jangan sampai kalian merasa bahwa nggak sekolah gara-gara covid, nggak sekolah, nggak, gara-gara covid sekolahnya ganti cara, bukan gara-gara covid sekolahnya libur. Itu salah. Jadi kalian tetap harus tanamkan di hati kalian bahwa aku ini sedang sekolah, maka aku akan ikut pembelajaran sebaik mungkin. Tidak ada bedanya dengan di saat pandemi, karena hasil kalian sekolah itu juga sama aja, ada nilainya, ada rapornya, dan nanti pas kalian lulus ada ijazahnya ya. Jadi hasilnya itu sama aja, hasilnya juga buat masa depan kalian. Jangan kira pandemi terus ijazahnya juga ijazah covid, kan enggak. Ijazahnya ya sama-sama kayak sekolah sebelum pandemi gitu kan. Jadi pakai ini buat kesempatan kalian lebih giat lagi. Justru kan enak di masa pandemi, sumber belajar lebih banyak. Kalian nggak cuma sekedar bapak ibu guru, tapi ada orang tua di rumah, ada televisi, ada handphone kalian ya. Oke, itu kolaborasi belajar kalian. Jadi pahami, sadari bahwa aku ini sekolah, maka aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan aku udah sekolah. Karena di luar sana banyak orang yang nggak, banyak anak yang nggak bisa sekolah, banyak anak yang putus sekolah, banyak itu. Oke ya, pahami itu. Lalu ketika kalian misal hari Senin nih, udah saatnya jam 7 ada pelajaran, biasanya di grup WhatsApp disampaikan nih, guru mapel yang bersangkutan mengirim instruksi, ikuti instruksi itu ya. Langkah-langkahnya apa, ikutin. Kalau misal nggak paham, tanya ya, nggak apa-apa. Kita bapak ibu guru bakal senang banget kalau kalian mau tanya ke kita kan. Tanya itu salah satu tanda orang pintar tuh tanya. Salah satu tanda anak yang cerdas itu tanya ya, karena ini tuh akan tak sangat berguna kalau kalian udah kerja, kalau kalian udah dewasa hidup di masyarakat. Jadi kalau nggak tahu tanya, itu akan sangat bermanfaat. Punya inisiatif seperti itu. Ikuti jadwal ya, jadwalnya apa, ikutin sampai jam pulang sekolah ya, sekitar jam 2, jam 13.45 kalau nggak salah. Jadi itu kalian harus ikuti jadwal seperti biasa ya. Kalau ada tugas dikerjakan, jangan sampai menumpuk tugas ya. Jangan sampai kalian karena nggak bisa kemudian ya udah aku nggak bisa. Jangan. Kalau nggak bisa tanya. Kalau kalian bilang nggak bisa kemudian itu tugas nggak dikerjakan, itu tugas bakal numpuk terus sampai tugas-tugas berikutnya. Nanti yang repot kalian sendiri. Kemarin ada kejadian, ada seorang anak pas mau ujian semesteran nih, dia karena kurang tugas banyak, akhirnya dia datang ke sekolahan bikin tugas sekitar 1 semester, dibikin dalam 1 hari. Berapa lama dia di sekolahan itu? Kalau nggak mau seperti itu, maka jangan pernah menumpuk tugas. Pak lah, kalau saya emang nggak benar-benar nggak bisa, kerjakan aja sebisa kamu. Bapak ibu guru akan lebih menghargai kerja keras kamu untuk mengerjakan itu. Percaya, Bapak ibu guru akan lebih menghargai, oh si A tipikal anak yang bekerja keras, anak yang pantang menyerah, anak yang aktif. Itu poinnya di situ. Karena tujuan sekolah kan seperti itu. Tujuan sekolah gak cuma bikin orang pinter doang, tapi tujuan sekolah itu untuk bisa melatih kerja keras kalian, melatih inisiatif kalian, melatih kemauan kalian, melatih kedisiplinan kalian. Ya, karena nilai-nilai itu akan penting digunakan di masa yang akan datang. Oke, itu kolaborasi belajar. Nah, ini yang terakhir nih, kolaborasi dalam merawat Indonesia. Kenapa kok Indonesia harus dirawat itu? Ada sesuatu kah yang bikin Indonesia itu ada sesuatu yang bikin Indonesia itu kenapa harus sampai dirawat gitu? Berarti kan ada something, ada sesuatu. Nah, itu akan bisa kalian saksikan di video part 2. Terima kasih. Kalian tinggal klik lagi di bagian yang kedua ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.